Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saat ini saya ada di Jalan Pahlawan, Kota Semarang. Tujuan saya kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk menonton Semarang Night Carnival yang akan diselenggarakan pada malam hari ini, tanggal 2 Mei 2026, dan akan di start dari Balai Kota Semarang menuju ke Simpang 5. Dan saat ini saya sudah mendekati lapangan Pancasila Simpang 5 sebagai tempat finishnya Semarang Night Carnival 2026 dalam rangka hari ulang tahun Kota Semarang ke-479. Teman-teman, saat ini kita sudah berada di Simpang 5, tempat berlangsungnya segala pagelaran seni, dan tentu saja pada malam hari ini akan menjadi tempat finishnya Semarang Night Carnival. Dan saya akan mengajak teman-teman untuk menyelusuri jalan yang akan dilalui Semarang Night Carnival tahun 2026 ini. Nah, jalan yang akan dilalui cuma ada dua nama jalan ya teman-teman, Jalan Pemuda dan Jalan Pandanaran. Nah, saat ini kita sudah berada di Jalan Pandanaran teman-teman, dan pada sisi sebelah kanan sudah terlihat barikade terpasang di sepanjang jalan ini. Jadi setelah mungkin tidak begitu terlihat, setelah separator di tengah jalan yang berwujud pot-pot bunga ini, di sebelahnya persis itu sudah terpasang barikade berupa pagar besi. Nantinya perjalanan ini akan menuju dari Jalan Pemuda lewat Jalan Pandanaran ini untuk finish di lapangan Pancasila atau Simpang 5 Kota Semarang. Saat ini sudah pukul 4:30 teman-teman, dan tentu saja saya tidak bisa yang Jalan Pemuda melewati Jalan Pemuda karena Jalan Pemuda itu satu arah dari arah Johar. Jadi nanti saya akan melewati Jalan Imam Bonjol, kemudian Jalan Tanjung, baru tembus ke Paragon. Saya akan berusaha mencari parkir paling dekat dengan Balai Kota. Mungkin kalau di gedung DPR biasanya juga sudah tertutup, sudah sulit ya, dan biasanya juga akan tertutup untuk parkir. Berarti saya harus memarkirkan kendaraan sebelum gedung DPR teman-teman. Di Jalan Pandanaran ini masih terasa lengang, belum ada tanda-tanda keramaian sama sekali. Belum terlihat adanya keramaian di sini, namun lalu lintas sudah sedikit semrawut karena memang sudah diberitahukan melewati media-media sosial dan media-media lain ya, bahwa Jalan Pemuda dan Jalan Pandanaran ini akan ditutup pukul 17.30 atau pukul 5:30. Jalan ini sudah akan ditutup. Nah, kemungkinan banyak orang yang berkepentingan melalui jalan ini dimajukan, sehingga pada 4:30 ini yang biasanya
tadinya jalan ini sepi sudah sedikit ramai. Kita sudah sampai di ujung jalan Pandanaran teman-teman, dan tentu saja kita akan memutar ya. Udah. Parkirannya kan mubeng ora iso mlebu rene. Nantinya akan melewati ora iso ning kono parkirannya. Jalan tapi Imam Bonjol. ngono kae. Oke teman-teman, saya mengingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, kami berharap bisa subscribe dan komen, share, dan tentu saja tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Oke teman-teman, kita sudah sampai di jalan Imam Bonjol saat ini, dan perjalanan di sini cukup padat. Saya akan mencoba mengambil jalur paling kanan karena tidak jauh dari tempat ini saya akan berbelok ke kanan. Jadi akan lebih aman kalau saya ada di paling kanan. Kepadatan cukup padat ya di jalan Imam Bonjol ini teman-teman, dan banyak bis. Depan di belakang saya terdapat 3 buah bis dan di depan saya ada 1 buah bis. Tidak saya disalip lagi oleh bis teman-teman. Cukup ramai di sore hari ini, dan tentu saja karena ini bis malam ya, pasti mereka nanti akan masuk ke Jalan Tanjung dan kembali berputar menuju arah Jakarta. Biasanya ini adalah bis yang mengambil penumpang di dalam kota, di agen-agen mereka yang ada di dalam kota biasanya. Nah benar, masuk ke Jalan Tanjung bis-bis ini, dan pasti juga akan masuk lagi ke Jalan Pemuda untuk kembali lagi menuju ke arah Kerapiak. Cukup padat perjalanan ini. Di ulang tahun ke-479 ini di lapangan Pancasila akan diselenggarakan berbagai macam pertunjukan sejak tadi pagi, dimulai dengan, kalau melihat rundownnya, dimulai dari pesta UMKM tentang kuliner ya, pesta kuliner UMKM dimulai tadi pagi dan sampai Minggu malam, yang akan diakhiri di malam Seninnya itu kalau tidak salah adalah Deni Canan. Nah itu bis sudah mulai belok masuk Jalan Pemuda, dan saya juga akan masuk Jalan Pemuda tentu saja. Kemudian setelah masuk Jalan Pemuda, saya akan mepet ke kiri dan mencari parkiran sedekat mungkin dengan Balai Kota. Hampir jam 5 kurang 20 menit ini, masih cukup lama ya. Dan sesuai jadwal, Semarang Night Carnival ini akan di start pukul 6:30 malam atau pukul 18.30, dan tentu saja biasanya akan dibuka atau di start oleh Ibu Wali Kota Semarang. Saya masih, dan sudah macet ini teman-teman ya, Jalan Pemuda sudah macet. Mungkin di ujung sana persiapan panggung hiburan dan juga panggung kehormatan biasanya sudah mendekati titik akhir GR ya. Nah saya masuk sini dan akan parkir di sini saja. Masih cukup jauh sebetulnya dari
dari panggung kehormatan, namun karena melihat jalannya sudah macet. Nah ini teman-teman, saat ini sudah mendekati pukul 6 dan panggung utama juga sudah jadi, panggung kehormatan sudah siap, cek sound sudah selesai teman-teman, dan siap untuk mulai dilakukan Semarang Night Carnival. Tapi terdengar petir teman-teman, terdengar petir dan mendung terlihat mulai menebal. Dan saat ini sudah setengah 7 dan belum ada tanda-tanda upacara pelepasan dilakukan. Sementara gerimis sudah mulai datang teman-teman, gerimis sudah mulai datang. Saya tidak tahu, tapi sekarang hampir pukul 7 dan sekarang sudah gerimis mulai rapat dan petir mulai datang terus teman-teman. Semoga tidak dilanjutkan dengan hujan yang cukup deras. Namun hingga hari ini hingga saat ini belum dimulai juga. Hujan mulai deras dan saya sudah tidak di pinggir jalan raya teman-teman karena hujan cukup deras, dan akhirnya di tempat start ini banjir dan juga belum dilakukan start. Saya yakin dengan banjirnya jalan ini karnaval tidak jadi dilakukan. Terima kasih teman-teman telah melihat gagalnya Night Festival.